Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa, menadahkan kedua tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita harapkan menjadi kenyataan dan dapat kita rasakan. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan dan yang kita cita-citakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan anak-anak yang cerdas dalam ilmu agama dan menjadi anak-anak yang soleh dan yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita yaitu pelajaran keempat, perilaku terpuji. Masih ingat kan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang hormat patuh kepada orang tuanya, gurunya, dan juga sesama anggota keluarganya, karena itu adalah salah satu sifat terpuji. Nah, materi kita kali ini tentang tolong menolong. Nah, tuh tentang tolong menolong. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, kita harus menolongnya, jangan kita diamin. Nah, jika ada orang minta tolong, kita harus menolongnya. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia sesuai batas kemampuan kita. Contoh nih, kita lagi sekolah, sama-sama teman kita ada yang nggak punya pensil, kita tolongin, kita kasih pinjam. Tapi kalau pensil kita punya banyak, kita bagi teman kita. Itu udah termasuk menolong mereka. Ya, kita harus memiliki sikap tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, ingat nih firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tuh artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Tuh, jadi kita dianjurkan tolong menolong dalam berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, dan melahirkan yang menjurus ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk membantu orang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tolong menolong. Wala ta'awanu 'alal itsmi, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ya, nggak boleh. Kalau perbuatan dosa melahirkan Allah murka kepada kita. Ya sayangnya. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong dan kerjasama hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan. Tuh, dalam hal kebaikan, nah kita harus tolong menolong. Nah, kita dilarang melakukan tolong menolong dalam bekerja sama, perbuatan yang dilarang oleh agama, dan juga dilarang oleh negara kita nih. Kalau agama melarang, pasti agama kita udah otomatis larang, sayang. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, ayat di atas menjelaskan bahwa tolong menolong itu dan kerjasama hanya boleh dilakukan apa tuh? Dalam kebaikan. Nah, harus ingat tuh, tolong menolong dalam kebaikan. Nah, tolong menolong mempunyai manfaat sangat banyak, sayang. Tolong menolong mempunyai manfaat yang banyak. Antara lainnya nih, meringankan beban orang lain. Tuh, jadi beban orang lain menjadi ringan. Menunjukkan kebersamaan. Tuh, jadi rasa kebersamaan kita tuh jadi timbul. Mempererat tali persaudaraan. Tuh, jadi perkawanan, persaudaraan jadi tambah erat. Ya, jadi yang selanjutnya memperbanyak teman. Tuh, jadi teman kita jadi makin banyak, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang suka tolong menolong akan mudah juga mendapatkan pertolongan. Tuh, ingat tuh, kalau kita suka nolong orang, nanti kita akan ditolong lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengirim orang-orang yang nolong kita. Nah, harus ingat tuh. Yang pertama, tolong menolong dalam lingkungan keluarga.
membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti memasak, mengepel, atau menyapu halaman, merapikan tempat tidur dan lain-lain. Membantu ayah bekerja baik diminta ataupun tidak, kita tolongin ayah. Mengajar adik, mengerjakan pekerjaan rumah seperti gambar di sini nih. Coba lihat tuh, ada yang nyuci piring tuh. Siapa yang suka nyuci piring? Siapa yang suka nyapu? Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang kedua, tolong menolong dalam lingkungan sekolah. Membelikan makanan dan minuman jika ada teman yang tidak punya uang. Nggak punya uang saku tuh. Atau kita harus membantu teman kita, atau mengajari teman ketika teman kita mengalami kesusahan dalam mengerjakan tugas, kita bantuin, kita ajari kalau kita bisa. Kita tolong menolong dalam kebaikan dan membantu teman yang mengalami musibah, kita bantu sayang. Nah, yang ketiga, tolong menolong dalam lingkungan masyarakat. Tuh, ikut bergotong royong di lingkungan di sekitar rumah kita tuh, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, menolong tetangga kita yang terkena musibah, atau yang sering kali terjadi banjir. Nah, kita bantuin tuh, ngangkatin tuh kalau kita mampu. Atau nolong orang lagi menyeberang, yang kalau ada orang yang tua atau orang yang buta nggak bisa menyeberang, kita yang gagah, nah kita bantuin, kita tolongin mereka. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, rangkuman materi kita kali ini adalah tentang tolong menolong, berarti meringankan beban orang lain. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam bekerja sama di dalam kebaikan. Allah melarang kita saling tolong menolong di dalam perbuatan dilarang atau perbuatan yang dosa. Nggak boleh tuh tolong menolong dalam kejahatan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, agar kita selalu ingat dengan materi pembelajaran kita, ayo kita kerjakan untuk latihan. Yang pertama nih, apa itu tolong menolong? Jelasin. Nanti jelasin tuh, apa itu tolong menolong, jelaskan. Yang kedua, apa itu yang disebut kerjasama? Yang disebut kerjasama apa tuh? Nanti kalian tulis. Yang ketiga, tolong menolong diperintahkan. Tolong menolong diperintah siapa nih? Titik isi. Yang keempat, tolong menolong yang dilarang Allah Subhanahu wa taala adalah titik. Apa tuh tolong menolong yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalian isi. Yang kelima, mengapa kita harus tolong menolong? Tuh, yang kelima tuh, mengapa kita harus tolong menolong? Diisi, ya, jelasin. Dan yang keenam, apa manfaat tolong menolong? Nanti kalian isi, tapi tulis sendiri. Tulisan saya kurang bagus, Pak Guru. Bagus, enggak bagus, kalian harus belajar menulis. Biar bisa nulis, insya Allah akan bisa baca. Nah, tentunya agar kita menjadi anak yang cerdas dalam ilmu agama, bermanfaat ilmu yang kita pelajari, mari kita sama-sama berdoa lagi dengan membaca lafaz hamdalah sebagai penutupan pembelajaran kita kali ini. Yuk sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini melahirkan kebaikan buat kita. Kita dijadikan anak yang cerdas dalam ilmu agama, menjadi anak-anak yang soleh dan yang solehah, dan orang tua kita dikuatkan kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendampingi kita belajar. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam acara gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.